90. Hamparan kehangatan sang mentari sore telah memberikan sapuannya pada setiap celah di setiap sudut kota. Riuhan suara mesin dari berbagai macam kendaraan nampak berlomba-lomba menghiasi jalanan ibu kota. Tanpa terasa waktu kini sudah menunjukkan sore hari, yang menandakan jika sebagian besar orang akan berbondong-bondong dalam menuju tempat istirahatnya setelah cukup lama menggunakan waktu pikiran dan juga tenaganya dalam menggapai serta mempertahankan setiap kesuksesan yang telah diraihnya. Rasa bahagia bagai mendapat banyak taburan bunga, nampaknya begitu menyelimuti hati seorang Andrew, entahlah tak seperti biasanya, setelah hampir seharian penuh ia bekerja, setelah tiba saatnya untuk pulang, Andrew pun sudah begitu tak sabar ingin menjemput istri dan juga putra mungilnya yang saat ini sudah begitu sering berceloteh. Ia terus mengendarai mobil mewahnya itu menuju kediaman tuannya Al. Dan sekitar hampir 25 menit lama Andrew berkendara, kini ia telah sampai di pelataran rumah mewah tuannya itu. "Sore Tuan Andrew," sapa salah satu bodyguard Tuan Al-nya. "Sore," sahut Andrew. Dan sejurus di mana Andrew telah tiba dengan posisi yang tidak terlalu jauh, nampak istrinya Vita dan juga sang putra telah menantinya. "Pam pam pam mam mam mam." Celoteh si kecil Andri, bahkan bayi gembul itu sampai bertepuk tangan dengan gembira riangnya, mungkin karena bayi gembul itu sangat senang melihat kedatangan dedinya. Sedangkan Vita sang istri, saat ini tengah memancarkan senyuman bahagianya, ya bagaimana tidak akhirnya suaminya datang juga. "Sayang kap, seru Andrew dengan ciuman hangatnya. "Ih mas, kenapa mencium Vita di sini sih, kan di sini ada orang, malu mas." Sahut Vita, ia benar-benar merasa sangat malu jika disaksikan banyak orang saat suaminya menciumnya. "Biarkan sajalah sayang, kan kita sudah halal, untuk apa juga malu?" Sahutnya santai. Vita hanya bisa merengut kesal dengan sikap suaminya, ingin marah pun tak mungkin karena di sini ada para bodyguard itu. "Mam mam mam mam." Celoteh Andri pada sang dedi, bayi mungil itu nampaknya ingin diperhatikan oleh dedinya. "Aduh anak dedi yang tampan, rindu dedi ya nak kap. Sahut Andrew yang seolah memahami keinginan putra mungilnya. "Mas ayo, kita pulang saja. Vita sudah tidak sabar ingin pulang mas, ingin cepat sampai rumah ayo." Ajaknya. Iya istriku ayo kita pulang." Sahut Andrew. Dan akhirnya sepasang suami istri itu pun melangkah dan menuju mobil mereka, sebelum akhirnya mereka berlalu meninggalkan area rumah mewah Al. Malaysia. Rasa tak sabar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya begitu melanda hati seorang ibu muda yang saat ini tengah duduk di sandaran sofanya, apalagi penyebabnya jika bukan menanti kehadiran sang suami, tidak lebih tepatnya menantikan makanan yang akan dibawa oleh suaminya. "Aduh Kelvin, kamu lama sekali sih sampainya di rumah, aku sudah tidak sabar mau makan satenya." Keluh Cynthia yang sudah tidak sabar lagi untuk memakan sate yang memang sudah dibuat langsung oleh sang suami. Rasa tak sabar itu pun masih terus melanda, entahlah sesungguhnya apa yang terjadi pada Cynthia, ia sendiri juga tak paham apalagi setelah 2 bulan terakhir ini ibu muda itu sering menginginkan banyak makanan dan keinginannya itu pun harus dipenuhi. Mama lagi nundu papa?" Tanya seorang bocah kecil yang tak lain adalah Kenzi putranya. Sayang, kamu kok tiba-tiba muncul sih nak, mama hampir kaget." Sahut Cynthia dengan tersenyum. "Ezi sudah tadi di sini ma, tapi mama yang dak lihat Ezi." "Kenzi sudah tadi di sini ma, tapi mama yang tidak melihat Kenzi." Sahut Kenzi dengan begitu polosnya. "Aduh, maafkan mama ya nak, mama tidak lihat tadi." Sahut Cynthia dengan tak enak hati pada putranya. Sahut Kenzi, lalu bocah kecil itu pun naik ke sofa yang sama untuk menemani sang mama. Seru Kenzi lagi. "Iya nak ada apa?" Sahut Cynthia dengan mengelus kepala Kenzi. Kenzi pun langsung memeluk mamanya, entah apa yang terjadi pada bocah kecil yang satu itu.
Cynthia sang mama yang merasakan adanya semacam kekhawatiran pada putranya itu pun langsung meraih tubuh mungil putranya dan membawanya dalam dekapannya. "Kenzi anak mama, ada apa sayang? Kenzi mengkhawatirkan sesuatu?" tanya Cynthia. "Iya mama jangan pergi lagi ya, Ezi dak mau mama pergi lagi. Iya mama jangan pergi lagi ya, Kenzi tidak mau mama pergi lagi," sahutnya dengan tanpa melepas pelukannya pada sang mama. Dalam seketika hati Cynthia merasa tertegun dan juga terenyuh dalam waktu bersamaan. Sebegini takutkah putranya akan kehilangan dirinya? Sungguh Cynthia tak pernah menyangka jika putranya Kenzi begitu sangat takut kehilangan akan dirinya, padahal sewaktu dulu Kenzi hilang dari dekapannya, tak pernah sekalipun ia mengkhawatirkannya, dan kini nyatanya putranya begitu sangat takut jika harus kehilangan dirinya lagi. Tanpa terasa tetesan cairan bening itu telah membasahi kedua pipinya. Cynthia meneteskan air matanya kala ia teringat akan kesalahannya dulu. Jika sang waktu bisa diulang kembali, rasanya tidak ingin ia sia-siakan putranya yang memiliki hati bagai malaikat itu. Cynthia memeluk putranya dengan begitu erat. "Sayang, maafkan mama ya nak, mama janji, mama tidak akan meninggalkan Kenzi lagi, mama janji sayang kap," sahutnya lirih dengan mengecup kepala mungil putranya. Sepasang mama dan anak itu ternyata saat ini sedang dilanda dengan rasa kekhawatirannya yang masih merasa takut jika harus meninggalkan satu sama lain, hingga tanpa mereka sadari, seorang pria dengan senyumannya tengah menatap bahagia pada mereka. "Sayang," panggil Kelvin, dan pria itu pun langsung memeluk istrinya dan juga putranya. "Sayang, ada apa? Kamu sudah bawa satenya?" tanya Cynthia langsung pada permintaannya. Kelvin pun mulai menguraikan pelukannya dari sang istri dan juga putranya. Nampak senyuman bahagia itu begitu sangat terpancar dari wajah tampannya. "Sayang, kamu kenapa sih? Aneh deh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, malah senyum seperti itu. Memangnya ada yang lucu dari aku?" sahut Cynthia bertanya-tanya dengan segala kebingungannya. "Sayang, aku tahu sekarang kenapa kamu selalu ingin makan sesuatu, dan maunya selalu ingin dituruti," lanjut Kelvin lagi dengan tetap tersenyum. "Aduh Kelvin, kamu itu kalau bicara jangan setengah deh. Memangnya kenapa ada yang aneh ya kalau aku selalu ingin makan sesuatu?" sahutnya yang masih tak habis pikir dengan suaminya. "Mana satenya? Aku mau makan satenya," lanjut Cynthia lagi dengan meraih 3 bungkus sate yang dibawa oleh suaminya. "Sayang, kamu hamil sayang," ujar Kelvin pada akhirnya. Dek, seketika itu tubuh Cynthia langsung membeku. Cynthia begitu sangat terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh suaminya, ia menatap tak percaya, benarkah jika dirinya saat ini tengah mengandung? "Iya sayang, kamu hamil Cynthia," seru Kelvin lagi dengan tetap tersenyum. Kelvin paham jika istrinya masih tak percaya jika saat ini ia memang benar-benar tengah mengandung. Cynthia masih tak menyahuti perkataan suaminya, pikirannya masih berusaha menalar untuk menyelami benarkah jika dirinya saat ini tengah mengandung. Dan tunggu dulu, bukankah dirinya sudah hampir 2 bulan ini tidak kedatangan tamu bulanannya, jadi apakah itu artinya? Cynthia menatap pada suaminya. "Kelvin, apa aku memang benar hamil?" sahut Cynthia pada akhirnya. "Iya sayang, aku yakin 100% kalau sekarang ini kamu memang benar-benar hamil sayang. Terima kasih istriku kap. Kenzi, sebentar lagi kamu akan punya adik," ujar Kelvin bertubi-tubi, rasa bahagia benar-benar menyelimuti hati pria yang sudah berusia 29 itu. "Adik? Ezi mau punya adik? Mana adik napa? Adik? Kenzi mau punya adik, mana adiknya pa?" tanya Kenzi yang masih tak mengerti jika adik yang dimaksud masihlah belum lahir. "Adiknya ada di perut mama sayang, ia ada di perut mama," sahut Kelvin yang berusaha meyakinkan putranya. "Wah, adik na Ezi ada di pelutna mama,
Yeye Ezi mau punya adik. Wah, adik Kia Kenzi ada di perut mama, Yeye Kenzi mau punya adik. Seru Kenzi dengan begitu bahagianya, dan ia pun kembali memeluk erat tubuh mamanya. Jujur saja di dalam benaknya Cynthia masih dilanda keraguan, namun fakta adanya kemungkinan jika dirinya saat ini tengah mengandung juga tidak dapat dipungkiri. Tenanglah sayang, kamu tidak usah ragu, besok pagi kita periksakan ke dokter, pasti hasilnya positif. Sahut Kelvin lalu ia pun memeluk istri dan juga anaknya. Langit malam yang indah dengan taburan bintang, bintang di langit terlihat nampak mengagumkan. Keindahan malam yang begitu memancar telah membuat pandangan seorang wanita tak dapat berpaling darinya. Dari balik jendela kamar mewahnya, Adinda menatap keindahan langit malam. Wanita yang tengah mengandung itu begitu sangat asyiknya menatap sinar bintang, hingga ia tak menyadari jika sang suami tercintanya tengah menatapnya saat ini. Dengan penuh kelembutan, Al melingkarkan tangannya itu di perut Adinda. "Mas!" seru Adinda lirih. "Sayang!" sahutnya lirih, namun terdengar agak serak. Adinda merasa ada yang berbeda pada suaminya kali ini, tidak, lebih tepatnya sepertinya suaminya seperti sedang menahan hasrat yang sedang bergejolak. Al pun mulai duselkan kepalanya di ceruk leher sang istri, dan ya kalau sudah seperti ini, Adinda sudah paham apa yang menjadi keinginan suaminya. "Mas!" seru Adinda, lalu wanita dengan perut buncitnya itu berbalik menghadap suaminya. "Sayang, apa kamu masih lelah?" "Aku menginginkannya sayang, sudah 1 minggu aku tidak dapat jatah sayang." Sahut Al dengan wajah memelasnya di depan sang istri. Adinda merasa kasihan dengan suaminya, karena kehamilannya ini, membuatnya menjadi terbatas dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. "Baiklah kalau tidak bisa," sahut Al lagi dengan lesu. "Ayo, kita tidur lagi sayang," ajaknya pada sang istri. Al pun menuntun istrinya itu menuju ranjang tidur mereka, dengan penuh kasih sayang, Al menyelimuti tubuh istrinya itu sebelum akhirnya ia juga ikut berbaring di samping istrinya. "Mas!" seru Adinda tiba-tiba. Sahut Al hanya dengan deheman saja. "Jika Mas ingin, Mas boleh melakukannya," ujar Adinda pada akhirnya. Sontak Al langsung bangkit dari posisi tidurannya. "Benarkah sayang?" sahutnya dengan berbinar. "Iya, tapi pelan-pelan ya Mas," pintanya pada sang suami. Kap, 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 ciuman bertubi-tubi telah mendarat di setiap inci wajah Adinda. "Terima kasih sayang, aku janji, aku akan melakukannya dengan lembut sayangku," sahut Al dengan begitu bahagianya. Tak ingin melewatkan kesempatan ini apalagi sampai buang waktunya, Al pun memulai aksinya. Al meraup bibir Peach istrinya itu. Ciuman yang awalnya lembut kini berubah menjadi semakin menuntut. Dengan tanpa melepas pagutan bibirnya, dengan lihai mulai melepas satu persatu kancing baju milik istrinya Adinda. Al terus melakukan apapun pada tubuh istrinya itu yang saat ini tengah berada dalam kungkungannya, hingga kini tubuh mereka berdua telah sama polos tanpa sehelai benang pun yang melekat. Kap, Al mencium perut buncit istrinya. "Sayang, aku akan melakukannya," ucapnya lagi untuk meminta izin. "Lakukanlah Mas," sahut Adinda. Dan benar saja, Al kembali melanjutkan aksinya, hingga kini mereka telah melakukan penyatuannya kembali setelah 1 minggu cuti. Al melakukannya dengan penuh gay-asterisrah. 1 minggu tak mendapatkan sumber vitamin dari sang istri, membuat Al benar-benar tak ingin melewatkan setitik kenikmatan apapun yang tengah dirasakannya saat ini. Kini sepasang insan yang sedang memadu kasih itu, telah menghabiskan malamnya dengan saling bertukar peluh dalam meraih kenikmatan surgawi. Malam hari yang begitu indah. Dan malam hari yang begitu indah ini, Al benar-benar menghabiskan malamnya dengan penuh kebahagiaan. Akhirnya penantiannya selama 1 minggu ini cukup berbuah manis. Jika Al sedang menikmati malam indahnya bersama sang istri,
maka beda halnya dengan seorang wanita muda yang saat ini nampaknya tengah fokus menatap pada layar ponselnya. Diandra nampak menaik turunkan jempolnya pada layar ponselnya. Dengan teliti ia memeriksa beberapa email yang masuk. Dengan menyandarkan punggungnya di sandaran kasur, ia melihat salah satu email dari sebuah perusahaan yang sangat ia kenal namun sudah lama tidak pernah bekerja sama lagi dengan perusahaannya. Alamat email ini kan milik perusahaan Al, kenapa email ini masuk lagi? Aku kan sudah lama tidak melakukan kerja sama dengan perusahaan Al, terus kenapa alamat email perusahaannya bisa masuk? Gumam Diandra dengan segala kebingungannya. Diandra pun mulai membuka isi dari email itu, ia membacanya dengan begitu teliti, dan ternyata benar, papanya sudah bekerja sama dengan perusahaan Al. Dan email ini adalah email pertama yang dikirim oleh G. Group. Pantas saja email ini baru masuk, jadi kerjasamanya masih baru akan dimulai. Gumam Diandra setelah memahaminya. Setelah semua email telah selesai dibacanya, kini Diandra mulai meletakkan kembali ponsel miliknya itu di atas meja yang ada di samping ranjang kasurnya. Akhirnya selesai juga, gumamnya. Namun sejurus kemudian, tanpa sengaja Diandra mengarahkan pandangannya pada sebuah benda cantik berbentuk hati yang saat ini sedang bertengger di meja. Ya, benda itu adalah cenderamata, sebuah benda cantik yang tersusun dari kulit kerang yang dibentuk menyerupai bentuk simbol cinta. Diandra meraih cenderamata itu, meski sudah lama, namun keindahan dari benda yang berbentuk hati itu tetap tak memudar. Iya, cenderamata indah ini adalah Al yang pernah memberikannya dulu di saat Al dan juga dirinya sedang berlibur ke pantai. Diandra teringat akan masanya saat berlibur ke pantai dulu. Al, cenderamata ini kamu yang memberikannya untukku, kamu mengatakan kalau benda ini lambang dari perasaanmu untukku, semoga kamu tidak pernah lupa itu Al. Maafkan aku yang meninggalkanmu secara sepihak. Gumam Diandra. Masih teringat jelas dalam benaknya bagaimana keromantisan yang pernah Al berikan padanya dulu. Enak ya Al, ikan bakarnya aku suka. Seru Diandra dengan tetap setia pada kunyahannya. Iya enak, kamu suka di? Tanya Al dengan senyumannya. Ia sangat suka, ya meski hanya ada nasi, ikan bakar sama kerupuk, tetap saja rasanya sangat enak. Sahut Diandra. Aku ingin deh Al, di setiap akhir pekan kita bisa liburan ke pantai ini, meski pemandangan pantainya tidak seindah pantai wisata yang ada di luaran sana tapi makanan di sini sangat enak. Dan kenapa kamu baru mengajakku liburan ke sini sekarang, kenapa tidak dari dulu? Kan seru kalau setiap akhir pekan kita bisa liburan di pantai ini Al. Cerocos Diandra. Ya mana aku tahu kalau kamu menyukai tempat ini aku juga baru tahu kalau di daerah pantai ini ada kuliner seenak ini, aku baru mengetahuinya dari Randy kemarin. Sahut Al jujur. Apa, jadi kamu dapat ide liburan ke pantai ini dari Randy, bukan dari ide kamu sendiri, tidak romantis. Sahutnya ketus. Al yang mendengar sahutannya pun hanya tersenyum canggung. Diandra masih tetap melanjutkan makannya itu dengan perasaan kesalnya, bahkan bibirnya terlihat sangat manyun. Kamu marah padaku Tanya Al. Tidak, aku tidak marah. Sahutnya cemberut dengan terus memakan kerupuknya. Melihat Diandra yang masih terus memanyunkan bibirnya dengan sambil makan kerupuk, entah mengapa Al ingin sekali menyambar kerupuk itu dari mulut Diandra. Dan, Al langsung menyambar bagian kerupuk dari belah bibir Diandra yang masih separuh masuk itu. Al. Diandra langsung membelalakkan kedua bola matanya, ia begitu terkejut dengan tingkah Al yang tiba-tiba mengambil makanan dengan menyambar bibirnya. Plak, 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 Diandra memukul lengan kekar Al. Al sakit kenapa kamu memukulku? Seru Al dengan menahan serangan dari Diandra, padahal Al hanya berpura-pura sakit karena dipukuli. Habisnya kamu nakal kamu nakal Al. Pekik Diandra dengan tetap memukul lengan Al. Tapi kamu suka kan hahaha.
Tawa Al dengan begitu senangnya karena sudah berhasil mengerjai kekasihnya. Diandra tidak lagi memukul Al, ia sudah lelah jika harus meladeni kekasihnya yang terkadang susah ditebak itu, namun meski begitu tidak dipungkiri juga jika jauh di dalam lubuk hatinya Diandra merasa sangat senang karena Al bersikap sangat manis padanya. Setelah sekitar 30 menit sepasang kekasih itu menikmati makanannya, akhirnya selesai sudah. Perut terasa kenyang, hati pun menjadi senang. Abis ini kamu ingin kemana Di? Tanya Al, ia memang sengaja menanyakannya karena Al ingin benar-benar menghabiskan akhir pekannya untuk mengajak liburan sang kekasih. Bagaimana kalau kita naik perahu itu? Tunjuk Diandra pada sebuah perahu yang ada di sekitar pantai. Boleh juga. Sahut Al. Sepasang kekasih itu pun akhirnya mulai beranjak dari tempat duduk mereka, namun belum sempat Al dan Diandra melangkah tiba-tiba saja datang seorang gadis kecil, mungkin usianya sekitar 7 tahun. Kakak tunggu. Seru gadis kecil itu. Nampak beberapa kerangka hiasan dari kulit kerang sedang dibawanya. Iya, ada apa adek? Sahut Diandra ramah pada gadis kecil itu. Beli karya kerajinanku dong kak, ini bagus loh. Sahut gadis kecil itu dengan mempromosikan karya kerajinannya. Diandra nampak melihat macam karya kerajinan yang dijual oleh gadis kecil itu, namun sepertinya ia tak kunjung menemukannya, hingga. Dek aku beli yang ini ya. Sahut Al tiba dengan meraih, sebuah karya kerajinan yang berbentuk simbol cinta atau love. Berapa ini harganya dek? Tanya Al. Itu murah kok kak, hanya 25.000 saja. Sahut gadis kecil itu dengan polosnya. Tanpa banyak bicara, Al pun langsung merogoh dompetnya dan memberikan 10 lembar uang 100 ribuan pada gadis kecil itu. Wah kak, ini uangnya terlalu banyak. Seru gadis kecil itu. Tidak apa-apa ambillah. Sahut Al. Terima kasih kak, kakak baik sekali. Sahut gadis kecil itu dengan senyuman manisnya. Iya, tetap semangat jualannya ya, biar jadi orang yang sukses. Sahut Al dengan mengelus pucuk kepala gadis kecil itu. Terima kasih kakak. Sahut gadis kecil penjual kerajinan itu, sebelum akhirnya ia melanjutkan jualannya pada orang lain. Al, semenjak kapan kamu menyukai karya kerajinan seperti ini? Bukannya kamu tidak suka dengan barang semacam ini? Seru Diandra bingung, karena tidak mungkin kekasihnya Al menggunakan barang semacam itu, apalagi sampai dijadikan hiasan di rumahnya. Coba kamu lihat bentuk benda ini. Ujar Al dengan memperlihatkan benda berbentuk hati itu di depan kekasihnya. Ini bentuk simbol cinta. Sahut Diandra. Itulah isi dari perasaanku padamu Di. Benda dengan bentuk simbol cinta ini menggambarkan perasaanku padamu Di, ini ambillah. Ungkap Al dengan memberikan benda itu sebagai simbol rasa cintanya pada kekasihnya. Diandra menerima benda itu dengan penuh rasa haru, ia benar-benar tak menyangka jika kekasihnya Al yang terkenal kaku bisa bersikap seromantis ini meski itu dalam bentuk yang sederhana. Terima kasih Al, aku mencintaimu. Seru Diandra bahagia dengan langsung memeluk tubuh Al. Aku juga mencintaimu Di. Sahut Al, yang juga membalas pelukan Diandra. Dan itulah serpihan kenangan indah, di masa saat dirinya masih menjalin kasih dengan Al, sebuah kenangan yang masih begitu terekam kuat dalam memorinya. Diandra tersenyum melihat kerangka simbol cinta itu. Ia yakin, meski sudah lama dirinya tak pernah memberi kabar pada Al, pasti kekasihnya itu masih setia menunggunya. Ia benar menunggu, karena dari beberapa pesan yang sudah Al kirimkan, dapat Diandra lihat jika kekasihnya itu masih mencintainya meski isi pesan itu sudah beberapa tahun yang lalu Al mengirimkannya. Aku akan setia menyimpan simbol cinta pemberianmu ini Al. Gumamnya dengan masih tersenyum. Setelah cukup puas menatap benda simbol cinta itu, akhirnya Diandra pun akan meletakkan kembali cindera mata indah pemberian sang kekasih, hingga cetak, brak.
Cenderamata mata indah yang memiliki makna simbol cinta itu telah terjatuh dengan begitu mengenaskan. Ah, ya Tuhan! Pekik Diandra. Sontak Diandra pun langsung bangkit dari posisinya untuk meraih benda berharga yang penuh arti itu. Ya Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Serunya sedih setelah melihat kondisi dari barang berharganya. Cenderamata indah dengan bentuk rangkaian kulit kerang yang disusun membentuk simbol cinta itu, kini telah tewas tak berbentuk dengan begitu mengenaskan. Tak ada lagi sisa yang bisa diharapkan, semua rangkaian kulit kerangnya telah terlepas dan berserakan. Jatuhnya cenderamata itu telah meluluhlantakkan setiap susunan rangkaiannya yang terpasang kuat. Hati Diandra begitu sedih, ia sedih melihat benda berharga yang menjadi simbol dari cintanya bersama sang kekasih telah hancur tak tersisa. Ini sudah hancur, sudah tak tersisa, kenapa sampai begini? Gumam Diandra sedih, ia masih tak terima jika barang berharga itu hancur. Aku harus memperbaiki barang berharga ini, tapi... Kalimatnya terhenti. Meski sudah diperbaiki percuma, banyak bagian yang sudah hancur. Lanjutnya. Untuk sesaat Diandra terdiam, rasanya kekhawatiran itu mulai menggelayuti perasaannya. Al, semoga perasaanmu tidak pernah berubah padaku. Gumamnya berdoa. Diandra pun kembali melanjutkan untuk memilih serpihan benda yang sudah tak berbentuk itu. Dengan perasaan sedihnya, ia tetap memungut dan akan menyimpan sisanya, meski tak lagi dapat diperbaiki. Sungguh sayang, malam yang begitu indah dengan taburan bintang yang menghiasi langit, nyatanya tak dapat membuat hati seorang wanita cantik ini juga merasakan kebahagiaan setelah kembalinya dari Kanada, dan hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Al. Di malam yang indah ini, Al masih melanjutkan kegiatan memadu kasihnya dengan sang istri tercintanya.